ala habibi bil khalq. Allahumma shalli ala Muhammad. Bersama-sama dulu biar fokus. Nah, karena children biar fokus. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Lagi sama. Sholli wa berawal dari chattingan, gak bahaya kan? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Barangkali ada yang baru bangun. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Pelan-pelan ya, saya radang baru sembuh. Ini panitia yo pinter gaweno cai pas. Padahal gak ngoling tadi ya. Pas. Ini panitia cerdas. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana
wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Dumateng para yai, para asatid, para alim ulama, para habaib dimanapun berada, khususipun wonten Masjid Al-Huda sekitar perumahan Banjarwangi nggih Arung Dalu ingkang kita taati sedaya dawuh saha fatwa-fatwanipun dumateng para pepunden sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang werda warasa dawuh ugi tokoh-tokoh masyarakat khususipun sahibul da'wah sahibul manzil takmir Masjid Al-Huda lan pengurusipun ingkang kinobekten ugi panitia lan para jamaah ingkang rawuh dalu menika sedayanipun ingkang tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sambikala Allahumma petak cinondra resi ing wardaya mangayu bagya rahayu wilujeng dian sastrawardaya lan ugi kana children yang saya sayangi sedoyo tantretan sebadan kaula amul jaki keluar metu rene. Saya bersyukur beberapa puluh tahun yang lalu saya ceramah di tempat ini, tapi masjidnya memprihatinkan saat itu. Tapi begitu sekarang saya nyampe masjid ini, wow, so sweet. Alhamdulillah. Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu saya kesini dibandingkan sekarang, ya Allah, saya bagaikan di Masjid Taj Mahal India. Alhamdulillah. Lah ini nikmat yang semakin diberikan oleh Allah ke warga Banjar Arum semakin sempurna, maka disunnahkan kula panjenengan malam ini untuk senantiasa mengungkapkan bitalaffuz, melafalkan kalimat bareng diganti, gantian kok diganti, gantian. Alhamdulillahilladzi abang ngucap kabeh alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Karena panjenengan diberi nikmat sempurna, Pak. Ya. Jadi orang niti jembatan Siratal Mustaqim ben tapi nggih, ben. Niku cemacem oleh Allah. Ono yang tanpa lewat situ mak bedunduk wis nyampe. Onten sing memang benar-benar dikawal oleh malaikat. Ada. Wonten sing numpak, Pak. Ternyata sing numpak niku sinten? Golongan orang-orang yang ahli ke masjid. Subhanallah. Dan Rasulullah enggak pernah bohong. Maka siapa yang rajin ke rumah Allah ini akan berjumpa kembali, menolong kula panjenengan menyeberangi neraka, jurang yang dalamnya minta ampun luar biasa, membawa jamaah Al-Huda menuju pintu surga kelak. Allahumma. Hadirin hadirat
rahimakumullah, asal lu tahu aja ya, yang namanya Isra Mi'raj itu kan cuma casing, Pak. Cuma ada isi ini nopo Isra Mi'raj. Isi ini jauh lebih penting daripada hanya cuma wadah gitu. Saya tidak perlu menerangkan Isra itu apa, Mi'raj itu apa, lah ngulangi pelajaran SDBN. Jenengan pun hafal. Isra secara bahasa itu perjalanan malam dari Merjosari ke Banjar Arum. Secara bahasa perjalanan malam. Tapi secara istilahan diperjalankannya Rasulullah oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu pun di malam hari. Nanti pelajari surat An-Najm 12-18. 12 sampai 18. Itu bintang, bicara bintang ke bintang, An-Najm gitu. Adanya bintang malam apa siang? Malam. Memperkuat perjalanan Isra Mi'raj. Jadi lek anak qori seperti qori kita yang dibaca ya kalau Isra Mi'raj, surat Al-Isra cukup 1 ayat. Kemudian surat An-Najm itu nyambung Isra wal Mi'raj. Hadirin yang saya muliakan, itu casing. Isinya apa? Isinya apa kira-kira? Isinya Isra Mi'raj. Isinya perintah sholat 5. Itu isinya. Untuk apa sarung lamiri, sarung BHS, le isini wala yahya wala yamut? Kan lebih baik telaslah tapi isini maltas. Paham yang saya maksud? Bagian yang paham ini. Nah, sekarang saya bicara isi. Kaitannya dengan masjid. Masjidnya sudah nikmat ini ya. Subhanallah. Ikut bangga saya. Masjidnya luar biasa. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memakmurkan kegiatannya. Sanggup kira-kira? Insya. Di antara orang-orang yang rajin berjamaah, di antaranya terose Kanjeng Nabi, wong niku lek selalu istiqomah jamaah, subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Koyok jamaah Masjid Al-Huda. Jamaah terus maksudnya. Jadi saudara-saudara, berangkat terus obatin nih, nggak nyebul anu nih, nyebul isi nih. Jadi saudara-saudara, oh betul kan, bagus. Kena jahe. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang-orang yang istiqomah berjamaah niku wau. 1. Apa yang akan diberikan Allah timbal baliknya? Tiang-tiang yang istiqomah berjamaah itu ternyata tidak sia-sia, Pak. 1. La yusibul apa? La yusibuhul faqr fi hayatih fi dunya wal akhirah. Tidak akan pernah fakir dalam hidupnya, di dunia dan akhirat. Dijamin oleh Allah. Tidak akan pernah napa wau? Fakir. Ono ae rezekine niku.
Gak sampai keloro-keloro, gak sampai jauh-jauh, gak sampai terhina, ndak. Ono dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. La yusibuhul faqr. Tidak akan pernah fakir. Ini penting ini. Ini motivasi Nabi kepada sahabat dulu. Ya, sekarang saya sampaikan lagi. Saya cuma menyampaikan apa yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Mugi-mugi kula jenengan saged ngamalaken. Amin. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali mendapatkan pertolongan Allah. Napa wau? Yang pertama, mboten bakalan fakir dalam hidupnya. Yang kedua, ternyata memang diganjar betul oleh Allah orang yang rajin jamaah nih Pak. Kalahno kesibukan dunia ini. Sing macul krungu adzan wis mlereno. Lek kepingin urip berkah lho nggih. Lek kepingin uripe berkah, barokah umur, barokah rezeki, dahulukan hak Allah. Wis talah berubahan. Titenono omongan kula niki. Titenono. Kalau mendahulukan hak Allah, Allah juga akan perhatian datang kula panjenengan. Sing ngajar krungu adzan lareno, tinggal. Ojo engkok sik, jangan. Engkok nanti jatuh pada sahur. Nggih. Engkok sik. Lali wis. Adzan lagi asar. Asar durung duhuran. Engkok sik. Loh, maghrib durung asaran, durung duhuran. Wong model-model suwe-suwe diculek malaikat. Ya, naudzubillah. Ini ternyata diganjar. Apa yang kedua? Terus Kanjeng Nabi, orang-orang yang istiqomah di dalam berjamaah 5 waktunya sering jamaah. Yang kedua, yarfa'illahu lahu apa? Adabul qabri anhu. Yarfa'illahu anhu adabul qabri. Diangkat oleh Allah darinya adab kubur. Artinya apa? Barokahnya sholat istiqomah berjamaah di masjid, ono matine dimuliakan oleh Allah, tidak disiksa, tidak mengenal siksa adab kubur, tidak pernah. Haram malaikat menyiksa orang yang ahli berjamaah. Orang ahli jamaah itu Pak, mulya matine Pak. Uripe mulya, matine mulya. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan. Allahumma amin. Banyak orang yang remehin jamaah karena tidak tahu. Sampai Allah itu bilang, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang enggak ngerti? Itu tidak usah dijawab. Kenapa? Lanjutannya, innama yatadzakkaru ulul albab. Itu harus dipahami Pak. Dan angin pastine sing iso memahami itu cuma orang-orang yang ulul albab. Keluarga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ulul albab. Kok kesana ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Jadi napa sing nomor kali bau Pak? Bu, sing nomor kali napa? Ganjaran saking Gusti Allah, balasan saking Allah. Dia akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Uripe mulya, matine mulya. Wong suka jamaah. Subhanallah. Ya, yang ketiga, ketika melintasi niki wau jembatan Shirathul Mustaqim,
kal barkil khatif, seperti kilat menyambar. Mak bedunduk nyampe. Itu baru mak, Ustaz. Belum pak. Yo ono polek pak bedunduk. Yo ka ono. Mak bedunduk niku artinya tiba nyampe. Saya pernah baca keterangan. Lek kepingin eruh jeruni neraka, seumpama kata Nabi, ana wong nguncalno watu, Pak, ke jurang neraka. Itu batu mau sampai ke dasar neraka menunggu 70 sanawat. Menunggu 70 tahun baru nyampe batu itu. Saking jerone. Padahal katanya Al-Quran, situ direk-kerek neraka paling bebe ke TV. Tak paham jenengan ini. Sing dadi NTP neraka paling esor piyambak niku wong-wong sing gak jelas. Imannya gak jelas, Islamnya gak jelas, panganane yo ora jelas. Tutuk hak yo dipangan, lek ngomong mesti goro, lek janji nyolayani janjine, lek dipercaya khianat. Loh, wong model-model niku paling ngisor piyambak. Jadi NTP neraka. Dikenal dengan Muna. Semoga Allah melindungi kula jenengan. Semoga yang hadir ini, keluarga kita, anak turun kula jenengan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah majelis malam ini. Allahumma amin. Jadi tiang lekula istiqomah jamaah mawon, istiqomah jamaah, subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, isya jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Tidak harus di satu tempat, boten. Barangkali jenengan zuhur masih di kampus, jenengan asar masih di dalam perjalanan. Yang penting mampir nang masjid, krungu adzan menggok mobile, salat jamaah. Tidak harus satu tempat. Barangkali jenengan isya masih di tol, berhenti, nututin jamaah. Sanggup kira-kira nih? Ben uripe mulya. Siapa yang mendahulukan hak Allah, maka Allah juga akan peduli datang kula panjenengan. Niki lho. Ya Allah. Ini penting sekali kula aturaken. Penting sekali. Napa malih? Orang-orang yang rajin istiqomah berjamaah yudkhiluhullahul jannah bila adab wala hisab. Ini terpenting ini. Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga tanpa disiksa, tanpa diinterogasi terlebih dahulu, tanpa dihisab, tanpa disiksa, tanpa dihisab. Dihisab itu artinya bukan disesepi ini buatan. Kok dihisab-hisab buatan. Dihitung, diinterogasi, tanpa itu. Dan orang masuk ke dalam surga itu zumara. Ya, yudkhilul jannah zumara. Tidak sendirian, Pak. Zumara, apa zumara? Berkelompok-kelompok. Enggak masuk surga dewean, dipanggil siji-siji. Oh, boten kok mari-mari. Ustaz Sibro masuk. Ngono. Ustaz Ahmad masuk. Pak Propos niku wau masuk. Oh, boten enten Ustaz, ana malaikat nang di pipis. Ganti tukimen. Enggak ngono. Tapi masuk surga itu napa wau? Zumara, berombong-rombong. Rombongan Masjid Al-Huda ngono besok niku mak gruduk. Ya.
Niki Quran sing ngomong sanes kula. Mila para rawuh para sedherek, intinya Isra Mi'raj peringatan ditetapkannya napa wau? Perintah salat 5 waktu. Pernah ini saya baca dalam kitab Dardir man. Bukan ono man nih. Dardir ngono tok. Jadi tambah man, nggo Dardir man. Kitab ini tipis Pak, gundul, kuning, tipis. Itu namanya kitab Dardir, menerangkan tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ digambarkan ketika Rasulullah Mi'raj, ya, ketika Rasulullah Mi'raj dengan izin Allah, Kanjeng Nabi diperlihatkan oleh Allah apa? Bisa lihat keadaan neraka saat itu. Dan Nabi kaget, isinya itu uang padha nyekel watu, gede kaya meja niki watune. Masing-masing orang itu yang dilihat oleh Rasulullah itu pada waktu disiksa, dipukulkan ke bathuke mereka dewe-dewe. Ya jenenge di pentungi karo watu, Pak. Katik watu neraka nggih, tajam-tajem. Muncrat utake. Melung-melung kelaran. Tersiksa dia sampai merasakan siksa yang amat pedih. Lalu oleh Allah disembuhkan lagi. Kepalanya yang ajur niku wau diutuhkan lagi. Anehnya dia ngambil batu lagi, dihantamkan ke kepalanya lagi. Ancur cedekah. Hajur jum, ajur maneh, muncrat utake maneh, melung-melung kelaran, begitu terus menerus siksaannya orang itu. Sampai Rasulullah berebes mili. Gak tega ndelok siksa yang teramat dahsyat seperti itu. Kemudian tanglet datang malaikat Jibril. Ya Jibril, manhum ya Jibril. Siapa mereka ya Jibril? Dijawab oleh Jibril, haula min ummatika ya Rasulullah. Tambah mular Kanjeng Nabi. Niku sebagian minnya menurut ulama ahli nahwu min tab'id namanya. Jadi min tab'id di situ, min ummatika, minnya itu bermakna min tab'id. Artinya sebagian, itulah sebagian di antara umat yang jenengan. Tambah mular Kanjeng Nabi. Ya Allah, kenapa umatku, ummati, kenapa umatku? Kok sampai disiksa seperti itu ya Jibril? Wa ma khatayahum, apa kira-kira salah mereka? Qala Jibril menjawab, dijawab oleh malaikat Jibril, mereka yang sedang memukul kepalanya sendiri, bathuke dhewe diwajurke niki wau ya Rasulullah. Mergo piyambake niku males rukuk dan sujud kepada Allah. Tarikus lho ngono lho gambarane wong gak sembahyang niku. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ajarkan anak-anak. Saya senang ada anak-anak kecil di masjid, rajin ke masjid. Masya Allah. Yang rajin ya nak ya. Insya salatnya ya nak ya. Niru ayahnya. Ojo kumpul ngene kok lek sembahyang, ya. Kejar ayahnya. Ayahnya rukuk. Ayahnya i'tidal. Ayahnya garuk-garuk, pojok melok. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Ada lagi ketika Nabi pidato. Nah ini, saya cuma menyampaikan apa yang terjadi pada Rasulullah. Dulu Nabi di Madinah pernah taklim. Tempat taklim Nabi itu ada gundukan tanah. Pas tak delok nih, ya kitab tapi untuk sinetron nih. Itu ada gundukan tanah, ya tinggi. Jadi Nabi kalau nerangkan di situ, para sahabat ngaji. Pas nerangno sholat, Nabi dawuh ya napa? Terus Kanjeng Nabi ngeten, masalus sholati fid din kama salir raksi
fil jasadi. Artinya perumpamaan sholat dalam agama kita ini, kedudukan sholatnya itu menempati seperti kedudukan kepala di jasad. Orang misalnya ono uang nggak mampu infak, sedekah, zakat karena memang tidak punya. Lek gak duwe nopo sing kate disedekahno? Enggak dekno sual. Lah gak sualan. Gak duwe. Ancene gak duwe. Pertanyaannya, apakah hanya gara-gara ndak bisa infak, sedekah, zakat kemudian Islamnya batal? Islamnya rusak? Bukan. Karena memang tidak punya. Itu gambarannya tangan. Pertanyaannya, ana uang gak duwe tangan kanan, tangan kanan geno, tangan kiwa geno, geno kabeh. Kira-kira sik iso urip mboten? Saged. Paham ya? Gambarane. Gambaran kaki. Ana uang muslim belum kuat ke Mekah, belum kuat berhaji, belum kuat berumrah. Apakah hanya gara-gara belum ke tanah suci seperti itu lalu Islamnya batal, rusak? Boten. Karena berhaji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu saja wajibnya haji itu. Tidak mampu, tidak masalah. Ganti dengan Jumatan. Annal Jum'ata hijjul fuqara wal masakin. Hajinya wong fakir niku nggih Jumatan niku. Tidak batal, Islamnya tidak batal. Sama gambaran kaki. Ono wong ya wis gak duwe tangan, gak duwe sikil, tugel. Kira-kira tasik saged urip mboten? Saged wong anae akeh. Mbok apa sing urip. Niki podol. Biasanya dikatnya Plaza Gajah Mada. Ya, biasa. Orang wong ilmu. Biasa wong ngeten tok. Ada situ, ada orang simpati mas maringi. Tak delok gak punya tangan dua-duanya, tak punya kaki dua-duanya. Ternyata masih bisa hidup. Itu gambaran, Pak. Tangan sedekah, infak, sedekah, kaki ke naik haji atau ke ibadah yang pakai sikil. Tidak punya dua-duanya, masih bisa hidup. Sekarang ana wong tangane lengkap, sikile lengkap, cuma gak duwe kepala. Ada jaminan hidup gak? Lek se ono moro-moro di perumahan Banjar Arum niku jogging pagi-pagi, wonge keker, lemu. Wah, Masya Allah. Ya, gede dhuwur. Tak jogging pagi, lari-lari pagi. Cuma gak duwe kepala. Niku uwong napa medhi? Jangan coba-coba dengan sholat. Lek wis ninggalno sholat dianggap medhi. Sudah dianggap mati oleh Allah. Bahasa halusnya kromo inggile wis dianggap batang karo Gusti Allah. Orang ndak sembahyang, orang yang meninggalkan sholat itu oleh Allah dan Rasul wis dianggap batang, wis dianggap mati. Bahkan lek ana uang gak sembayang, keluar rumah pagi-pagi melijo, tuku-tuku sayur, tempe, tahu, malaikat iku ngomong, cak apa delon ana batang apa melijo, ana batang tuku-tuku. Ya Allah, hadirin, kersani kula panjenengan
tidak diarani batang, kersane kula panjenengan gak dianggap wis mati durung wayahe oleh Allah dan Rasul dan plus malaikat, ayo sing sregep sholat 5 waktu. Sanggup insya? Ini sudah masjidnya barokah luar biasa. Tinggal ngisi. Hadirin, bandingannya orang kalau sholat sendiri itu sik durung tentu khusyuk, durung tentu diterima. Pahala 1. Coba jamaah gak khusyuk, imam khusyuk, nonot imam. Makmum ora ana sing khusyuk blas. Imamnya khusyuk, katut kabeh, Pak. Imam tidak khusyuk, ternyata ada di antara makmum yang khusyuk, menonot dhewe. Wanek kabeh. Lho, penake lek jamaah. Sing susah niku imam dawe, makmum dawe kabeh. Ora ono sing khusyuk. Apakah masih bisa dinilai? Bisa. Softnya, lurusnya soft, kekompakannya, kebersamaannya. Coba enaknya lek jamaah nih, Pak. Rombongan ke surga, Pak. Gak dewean besok. Sembayang nggih ngoten. Lek bersama-sama ono elek ditanggung bareng, ono gak khusyuk ditanggung bareng. Lurusnya soft, kekompakannya, ketulusannya masih ada nilainya. Paham sampai di sini? Wis paham ayo mulai. Paham. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini pentingnya saestu. Cuma imam Pak Takmir, tar lagi kan Ramadan. Ada taraweh leres. Tolong lek jadwal imam niku yang bener-bener imam. Ojo ndelok tuweke. Imam itu duduk mergo tuwek. Paham nggih? Gangging kok gak kepangging kok. Imam niku nggih yang didahulukan pertama fasih bacaan Al-Qur'annya. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran secara tartil. Apa sih tartil itu? Sesuai ilmu tajwid. Di sini ada Ustadz Sibro, murid dari Kiai Basori. Permanfaatkan ilmunya beliau itu. Ya no Pak Ustadz, cara baca Al-Quran yang benar. Oh no, ada Qori Internasional. Ya, ngajari yang lain. Gan kula niku Masya Allah Pak, ada taman kawak-kawak. Duka dan geriki. Wonten. Oh alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat dalam baca Quran. Terkadang pepatah itu salah. Katanya gini, mengukir di menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, kan gitu ya. Kalau menghafalkan di waktu tuwek bagaikan mengukir di atas, itu ternyata tidak selalu benar. Contoh, ibunya jamaah saya kalau Rebu ke 2 itu ngisi di Prima Husada, gitu. Mulai zaman biyen rumah sakit ini gak durung koyok sakniki. Dulu ngajinya di garasi sian. Biyen kalau ngaji teng mriku Pak Sakti, Dokter Sakti. Punya jamaah, jamaah itu punya ibu, wis sepuh padahal Pak. Ya mesti ae wong jamaah wis mak-mak kok. Mak-mak niku wau duwe ibu, berarti wis bauti ta. Lah, bauti niki punya keinginan yang dalam, punya keinginan yang luar biasa untuk piye carane iso hafal Quran. Ya itu secara logika, secara akal Pak ya. Kok 30 juz ke-30 wae angel. Saya tapi ingat
Al insanu bitakhyir wallahu bitakdir. Ingat ini. Eling ini. Manusia niku yang ikhtiar, Allah yang mentakdirkan, Pak. Sudah serahkan Allah, yang penting kita ikhtiar. Bilang ke anaknya, si jamaah kula niku wau, "Nduk, ibu kok kepingin yo ngapalno Quran, piye carane? Tolong aku anter nang pesantren Bungkuk." Ngerti pesantren Bungkuk? Pesantren tertua di Singasantun. Singosari. Lah, kenging ngeri kan kenging entun to. Lah Singosari, Santun. Singoedan sama. Diantar sama anaknya ke Bunyai niki ibu kalau kepingin ngapalno Quran ditampi napa pripun. Iya wis gak apa-apa, Nduk. Wis tak gereja. Tak telatenani. Saking bener-bener semangat di ibu niku Mbah Uti wau nggih. Mbah Uti wau mondo, Pak. Mondo. Ngapalno ini di murojaah. Ngapalno. Misal cara ngapalnya kan ada caranya, ada ilmunya. Seperti contoh ilmu yang gampang ngapalno nggih. Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ping 7. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ping 7. Hafal pun. Murojaah bismillah hafal. Tambah alhamdulillahirabbil alamin. Baca ping 7. Baca. Sekarang baca lagi dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah, hafal. Ar-Rahmanirrahim. Baca ping 7. Sudah hafal dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Oh ya, hafal. Tambah lagi. Terus ngoten, Pak. Caranya. Pitu ngoten. Cara murojaah. Carane ngoten. Qadarullah. Sampai Mbah Uti niku benar-benar dinyatakan hafal 30 juz dan diwisuda. Siapa yang ngomong bagai mengukir di atas air lewis tuwek? Pepatah tak selamanya benar. Ya. Diwisuda Mbah Uti ini, Pak. Hafal 30 juz. Bahagia mari di wisuda bareng arek cilik-cilik niku sing hafal ya gak cilik nemen. Ya remaja lah. Mbah Uti pulang, goyong pamit yai, pamit bunyai, pulang. Dia itu sudah diwisuda. Hafal Quran 30 juz, Pak. Dites sama bunyai ini. Hafal betul. Subhanallah. Tapi dalam kebahagiaan itu meninggal dunia. Sudah wafat saat ini pun. Yang penting pun hafal. Doanya luar biasa. Doanya luar biasa. Dan benar-benar hafal. Siapa yang bilang kalau harus telat gak kira hafal? Sing ngomong ngono iku iblis niku. Ya, iblis niku. Suka ngisruh niku. Kerjanya iblis niku kan satu, ngisruh. Di Quran kerjanya iblis niku apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kerjanya iblis niku, ngisruh. Iblis itu ada dua, minal jinnati wan nas. Leka jin, jun. Manusia. Quran itu. Quran. Melo para rawuh para sedherek. Kalau ada taman kawak-kawak kita dukung. Ya. Belikan seragam. Seragam apalah, kaos, jangan refreshing. Ke Morjosari. Ke laut sana loh, pantai. Disenengke, tapi ajak-ajak kula. Disenengke. Biar hafalannya fresh. Ya, baca Quran. Pengalaman pribadi sekarang cerita. Khususnya taman kawak-kawak, jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa. Saya dulu pernah ngajari seorang dosen
Saya dulu sebelum jadi dosen negeri di UIN itu jadi dosen swasta itu tahunan Pak, lama. Jadi mulai dari S1 saya sudah jadi dosen. Gak tahu aturannya kok dilanggar. Gak boleh sebenarnya. Tapi oleh yayasan karena butuh saya kemudian baru lulus S1 sudah jadi dosen yayasan di perguruan tinggi swasta. Nah, di antara teman dosen ini, dosen umum dia ngajar manajemen. Blas gak roh jenengi alif niku. Alif liyane roh. Jan gak roh bak niku napa nun niku buta huruf hijaiyah. Pengen ngaji. Qadarallah Pak. Dengan izin Allah saya telateni, saya gurunya dan saya yang melateni. Wis emak-emak itu tak telateni, ayo ibu baca ini, baca ini, baca ini. Apa yang saya andalkan? Mohon maaf, dulu belum ada gaya-gaya yang lain. Tak belikan Iqra, buku Iqra jilid 1 sampai jilid 5. Ya, belum 6, 5 aja. Tak drill. Ulangi malih. Tak drill. Mau ulangi malih. Sampai DE jilid 4. Loh, niku pun mulai jalan dhewe, Pak. Jilid 4 ini. Begitu saya kasih jilid 5 bisa jalan. Jalan sendiri sudah. Subhanallah. Nah, di jilid 6 itu saya benahi tajwidnya. Itu sujud syukurnya Pak, berterima kasihnya ke saya. Ya Allah yang telah lateni. Akhirnya dia baca sendiri. Engko lewes hatam nelpon. Ustaz, kula pun hatam. Oh, syukuran Bu. Betul, ke kampus bawa tumpeng. Mulai hatam Quran, saking senengnya dari nol, dari tidak pernah mengenal huruf hijaiyah sampai hatam bolak-balik Quran bisa. Jangan pernah khawatir. Ini kalau Quran ini diantar Quran itu mukjizat Pak. Quran itu mukjizat. Ndak podo karo buku-buku liyane, gak podo. Makanya jangan sentuh Quran kecuali orang yang sudah berwudu. La yamassu ilal mutahharun. Ya. Jangan sentuh Quran kecuali orang yang sudah berwudu. Karena Quran bukan seperti buku biasa. Mukjizat itu. Siapa bilang tidak mungkin? Mungkin kata Allah. Al-insanu bitakhyir, wallahu bitakdir. Kakek mikir kadang orang-orang itu Pak. Al-insanu bitafkir. Berusaha mikir, berpikir. Ingat, wallahu bitadbir. Allah yang mengaturnya nanti. Tidak usah khawatir. Hadirin yang saya muliakan, jangan pernah putus asa. Tidak ada kata terlambat dalam belajar mukjizat Al-Quran itu. Hadirin yang saya muliakan, ini mudah-mudahan terinspirasi ya peringatan Isra Mi'raj malam ini. Ya, belajarlah terus. Engkau wis belajar Al-Qur'annya bagus, berusaha menghafal juga walaupun tidak 30 juz seperti Mbah Uti tadi, juz ke-30 saja. Maka nanti orang-orang seperti itu apabila imam-imam ka ono sing hadir, Pak. Kok anane wong iku maju ngimami dengan mencoba bacaan Fatihahnya bagus, bacaan suratnya bagus. Wow, so sweet. Alhamdulillah. Saestu. Yang kedua, Pak Takmir dalam memilih imam, kalau fasenya sama, cari yang fikihnya bagus, ngerti hukum. Artinya lek dadi imam salah ditegur nyambung, bukan seperti Joko Sembung numpak becak, gak nyambung Cak, gak duwe ilmu nih. Imami salah, dadi makmum subhanallah pancet kaya kau apa-apa.
Dosa gak kerasa lah niku. Kaya gak salah. Ditegur oleh subhanallah 5 orang. Pancen sak masjid Pak negur subhanallah. Lah kok noleh imame. Rame ae. Durung wayah wiridan. Batal sholat. Kenapa kira-kira? Imamnya nggak ngerti ilmu fikih. Imamnya apa? Bahlul. Jangan seperti itu, ya. Jadi apa? Ranking kedua, golek imam niku selain fasihnya, lek fasihnya podo, ahli Qur'ani podo, tajwidi podo, apik kabeh, maka yang dinilai lagi apa? Ahli fikih atau enggak, punya ilmunya jadi imam apa enggak. Ibu-ibu wis melok-melok negor pakai tepuk pramuka, gak nyambung. Ya Allah. Sing nomor 3, siapa yang duluan dia masuk Islam atau hijrahnya ya ke dalam Islam. Kok ngene sebenarnya Allah. Lilipan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau masuk hijrahnya sama, fasenya sama, ahli fikihnya sama, duluan masuk Islam sama, saat itu di masjid, baru ranking berikutnya min nahiyatil umurnya. Karena fasenya sama, ahli fikihnya sama, ya, duluan masuk Islamnya sama. Nah, maka dicari yang tertua. Monggo. Paham ya? Ojo gara-gara lewat tuwek bacane gak entos suruh ngimami. Terkelacer, Bro. Wayahe kuliahil kafirun gak mari-mari bulet. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna. Aduh, masjid yang lain Pak sudah pada buyar tarawihnya. Dhek bulet nek kono. Kak mari-mari. Untung ada ponakne takmir, 2 baris dari belakang itu Pak, dari depan ngilingo imam sing bulet niku wau. Lakum dinukum. Iya ya, lah baru iling, ya. Jadi jangan seperti itu, Pak. Kemarin ini pengalaman pribadi. Saya mau ngaji kajian subuh, datang telat, wes diimami oleh salah satu, ndak salah semua anggota takmir. Imami, kulo datang telat, terpaksa ngimam. Apa makmuman kulo? Kebetulan yang ngimami fasih, bacaannya bagus, cuma ndak patek khusyuk, sehingga di tengah-tengah surat yang dia baca apa suratnya? Dia baca sabbihis. Dia membaca surat sabbihis. Di tengah-tengah Pak, dia pindah surat ke ono wong ngeruh, pindah ke surat wasyamsi wa duhaha. Karena di tengah-tengah itu ada yang kalimat qad aflaha man zakkaha. Sebenarnya kan qad aflaha man tazakka. Nah itu enggak. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Karena bacanya enak, saya di belakang itu terkesima, ambek ngantuk. Kapan saya tahunya? Ketika imam rukuk. Lah, Musa karo Ibrahim kemana? Ini singitan di endi nih. Wong tadi yakin saya dia ngomong sabbihis kok. Setelah mau rukuk tadi kauno Ibrahim, kauno Musa. Singitan. Wah keliru ini berarti, ini keliru ini. Nah ini loh Pak, pentingnya fokus nih. Ini pentingnya fokus nih. Ya, gara-gara di tengah itu ada bacaan yang sama. Dan ini nyata, saya tidak ngarang-ngarang loh.
Saya enggak kok dikira ngarang, enggak, nyata nih di Malang, enggak saya sebut. Kok jangan-jangan takmirnya dek gini. Nyata nih, terjadi, kuping kula biambak krungu nih. Yang kedua, kok mesti saya punya pengalaman gitu loh. Saya mau ngisi di Jember. Begitu masuk jalan Ki Agus Salim, di pinggir kiri jalan itu ada masjid besar Pak, namanya Masjid Kuba. Udah, saya belum nyampe lokasi, sholat dulu. Imam sudah baca Fatihah apa nih? Waduh, kemudian saya punya wudhu, langsung Allahu Akbar. Enak bacaannya. Bacaan apa? Watini. Di tengah-tengah pindah surat ke wal asri gak kroso. Kenapa? Karena di tengah itu ada kalimat illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Padahal waktu ini loh. Allahu Akbar. Saya jauh Pak di belakang. Mau negor itu gak iso. Kelagep loh. Kau negor nih. Akhirnya wis kadung rokok sekarepmu mah. Karepmu, aku tak melok ruko. Ya dia tidak dosa karena lupa. Cuma tolong cek gak kejadian ngoten niku dikondisikan. Fokus niku penting. Banyak Quran yang sama. Yang ketiga, tolong Pak Takmir selektif dalam mencari imam. Ono gara-gara lama belajar di Timur Tengah, LC, ya, lagi cemas maksudnya. Maksud apa? Datang ke kampung oleh takmir, bangga. Silakan imami. Lah kok gak maca bismillah. Surate main nyomot di Quran niku Pak. Waladhdallin amin. Mandek lali Pak. Diulangi mana? Lali mana? Yakin gula Pak. Malah walaupun makmumnya di belakang itu hafal 30 juz semua, saya yakin gak iso nerusno karepe imam. Napa? Inna di kono wakeh karepe inna nopo? Inna aqaina, inna anzalna, di pojok nyaut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aduh, wis kate nyomot di Quran. Wis kok dek kampung itu ora usah aneh-aneh. Jus amma mawon. Wis kakek aneh-aneh. Kate gak maca bismillah. Ya Allah. Jangan sampai masjid kita ini kecolongan. Tapi saya lihat jadwal pengajiannya kok alhamdulillah barokah. Semoga masjid ini terselamatkan dari wahabus getabrus wal menceleku wal macam-macam niku. Ya, biar kita satu alur min ahli sunnah wal jamaah. Sampai kula jenengan sedaya husnul khatimah. Allahumma ya rabbal alamin. Saya tutup dengan cerita, boleh? Saya punya cerita, boleh saya cerita? Masuk ke oleh tetap cerita kula Pak. Dulu zaman kolo bentuk, rungok kan nih keluar di ujian. Dulu zaman kolo bentuk, mata rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ono wong lanang sedo di zaman Rasul. Singkat cerita, ada susulan ke Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kedalami Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam. Bapak encong engki kak dinto. Dari Mekasen.
Banjong engki berapa? Dalam utusan saking keluarga Pak Fulan, ya Rasul, ana apa? Beliau wafat. Kapurih panjenengan mangke saged ngimami salat jenazahipun. Napa saged ya Rasul? Didelok agenda ceramah dendi. Oh iso. Iso, insyaallah iso. Budal dalam wangsul riyen ya Rasulullah, wis mulya urusan jenazah. Diurus, rupane Pak Mudin sing teng Kanjeng Nabi. Ya dimandiin, dikafanin, siap disembayangin, dibawa ke masjid, taruh di depan. Para pentakziah wis akeh. Karena Nabi mau ngimami. Ya. Ditunggu, selang dak lama kemudian Rasulullah dan rombongan rawuh. Karena melihat jamaah sudah banyak pada waktu itu. Ini yang cerita Syekh Utsman bin Hasan bin Syakir Al-Khawairi dalam kitabnya. Baca lagi nanti kitabnya. Tidak punya ke rumah, tak tunjukkan. Ya, gue pun hafal ceritanya. Ceritanya hafal, kita mereka hafal. Nah terus begitu Rasulullah melihat para pentakziah pun kathah, Kanjeng Nabi langsung ke depan. Sholatu jami'ah pun mak geruduk membentuk shaf. Tapi gak ono renggang-renggang lebar-lebar, wong gak ono rukuke. Kecuali mayite dosane gede, ono rukuke, ono sujude. Jarene Abu Nawas. Pun pantun niku, nah ini lek sing mati kan laki. Posisi imam tang pundi? Pak Mudin, di Pak Mudin. Kepala, lekatnya leher kepala. Lek sing wafat ibu-ibu udel, lurusi perut nggih. Lurusi perut. Tapi karena yang wafat niki lanang, maka posisi imam Rasulullah pada waktu itu di kepala, dekatnya gulu, antara gulu kepala lah di situ. Pada waktu mau takbir, hampir sudah mau takbir. Oh, sudah takbir. Allah, tidak jadi. Tertegun Kanjeng Nabi ndelok mayat niku wau Pak. Ditegur sama Abu Bakar. Limada ya Rasulullah. Anak Pak Kanjeng Nabi mata kok mboten sios takbir. Kanjeng Nabi ningali gulune niku bau Bapak. Liku liyan. Tapi duduk baik guna. Ini. Terus bilang ke Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, untur anaqahu." Coba kamu lihat itu. Lehernya itu mabuk-lubuk berapaan itu? Dibuka sama Abu Bakar pelan-pelan, Pak. Talinya pocong nih. Talinya kepala ibu dibuka. Waduh, kayak film di India itu loh. Nagin, nah, apa? Ulo. Sedang apa? Matuk-matuk gulune mayit nih, Pak. Ini sebenarnya gaib, katanya Syekh Utsman bin Hasan bin Syakir Al-Khawairi mengatakan ini azab gaib. Cuma pada waktu itu ditampakkan oleh Allah untuk pelajaran bagi kita. Termasuk bagi kula yang baca kitabnya itu, sehingga bisa nyampe akan datang penjenengan malam ini. Apa yang terjadi saat itu? Mas bedung dono ya, terus pakai megang. Umar ngambil bedung Pak, karena ular ini bahaya ini. Kalau sampai menyakiti Rasulullah dan Abu Bakar, Umar Pak ambil pentung, mau dipentung itu ular. Begitu mau dipentung, lah kok uloy acangnya. Apa acangnya Pak? Mangap baca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Umar, langsung iso ngomong. Tidak usah kursus, karena ular Arab. Dengan izin Allah dia mengatakan, ya Umar, lima satadribuni,
Ngapain lu mau mukulin gue? Kenapa kamu mau mukul saya? Kata ular, ana ma'muratun bidzalika an u'adzibahu hatta yaumal qiyamah. Saya cuma utusan dari Allah untuk mengadab mayit ini sampai datangnya hari kiamat. Katanya Umar, iso ngomong. Gak sida mendung, Pak, dibuang pentung-pentung niku. Gak sida mukul ulo. Terjadilah dialog antara Umar dan ular. Terus Umar tanya kepada ular, ya hayyata, wa ma khotoyahu. Apa kira-kira salahnya mayit ini? Kok sampai awakmu diutus oleh Allah an u'adzibahu hatta yaumal qiyamah, untuk mengadab mayit ini sampai hari kiamat. Apa salahnya mayit? Katanya waqalatil hayyah, ular kemudian menjawab, salatu khati'at, telu Bang Umar. 3 salahnya mayit ini, wahai Umar. Katanya sinten? Ular. Yang pertama salahnya mayit ini, tarikus shalah. Lo apa aja, enggak ada? Tak apa aja, meninggalkan sholat. Apa ndak krungu azan? Krungu. Apa gak bolong kupingi? Bolong. Cuma ngel kupingnya. Pura-pura gubek. Lewat begitu saja azan masjid. Lewat. Ya Allah. Na'udzubillah. Itu siksanya. Dia di alam barzahnya, di alam kuburnya, didatangkan oleh Allah ular yang besar seperti jagai masjid, namanya Syuja'ul Aqra. Makanya lihat anak juga dijenengi Syuja'ul Aqra, namanya ulo. Ini yang pertama, meremehkan sholat. Jangan meremehkan sholat, biar di alam barzah kita bahagia. Sanggup kira-kira? Lalu yang kedua apa? Katanya ular, boleh main, jangan keluar suara, ya, biar tidak masuk ke mic. Ya naknya, silakan, tidak apa-apa, gelutan tidak apa-apa, tapi jangan bersuara. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak apa-apa sayang, main tulis lagi, tidak apa-apa, tapi jangan bersuara. Baik, tak lanjut ge. Apa kesalahan Pak Mayit tadi kok dikirim ular oleh Allah? Yang kedua, mani'uz zakah,
Makatan rumiyin nggih. Ayo kita akhiri dengan doa, tapi izinkan saya ingin memberikan suatu ijazah doa. Mau? Doa ini sudah terkenal keberkahannya dari ulama-ulama salaf sampai tabi'in, sampai tabi'in, sampai sahabat-sahabat, nyambung sanad ilmu ini, doa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Purun buatan tak kasih. Minta selamat barokah. Nggih. Ayo baca bareng-bareng. Gantian, kula riyen ditiru nggih. Penting dong kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca 3 kali, pagi, siang, sore. Breakfast, have lunch, dan dinner. Insya Allah dijamin warak barokah. Pagi ajas tukum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung tak doa nggih, jendang mulai nggih. Lang mari. Allahumma hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholawatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Allahumma ya Allah jammilna ya Allah jammilna ya Allah jammilna ya Allah bisihha wal afiyah was salama wa haqqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah Allahumma ja'alna min ummati nabiyyina Muhammad. Allahumma ja'alna min ahli salat wal ibadah. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Allahumma rzuqna rizqan jadidan kathiran wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma bi barakati hadzal majlis ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan jadidan kathiran wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma sahhil umurana kullaha ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil alaina kull asir fa inna taysiral asir alayka yassir bi jahil basyirin nadir innaka antar rahmanul muqtadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa hajatuna ilaika katsira. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina. Amin. Kacepot kula namira mon bani selopon anyo na sekolah. Sake bengkong jek saran nah sakalangkong sekolah nah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Buah durian, buah kedok-dok. Mana cakepnya? Alah telat. Buah durian, buah kedok-dok. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.